saya lanjutkan pembahasan kita tadi ya. Oke, jadi materialnya sudah didefinisikan. Saya gunakan baca ST37. Selanjutnya kita perlu tahu profilnya ya, penampangnya gimana. Oke, jadi di sini langkahnya agak sedikit berbeda sama yang desain tahun kemarin ya. Masuk ke define, section properties, kemudian frame sections. Kemudian Anda akan melihat hal yang berbeda ketika masuk ke add new property ya. Add new property sejauh ini ada still, oke. Still, kemudian misalnya saya tadi pakai itu ya, pakai W3099. Anda masuk ke I ya, berarti bentuknya I atau white flange. Maka yang ada hanyalah dimensi ya, parameter dimensi. Parameter dimensi yang bisa diedit secara bebas ya. Nah, kita tidak bisa gunakan ini untuk profil yang sudah ada di tabel ya. Jadi tidak bisa. Karena apa? Karena akan sulit jika kita ambil data-data ini ya. Ambil data-data ini. Jadi seperti lebarnya berapa, thickness-nya berapa. Thickness itu adalah tebelnya, kemudian corner radius. Ini tidak praktis jika kita lihat tabel kemudian input data tersebut ke sini ya. Toh meskipun ketika nanti bisa diinput dengan benar, hasilnya juga akan sama saja ya. Jadi profil yang W3099 itu nanti bisa saja kita buat di sini. Namun kita tidak pakai itu. Karena di SAP ini sejatinya ada fasilitas tabel profil ya. Namun tempatnya tidak di sini. Oke, jadi cancel aja. Kemudian masuk ke import new property ya. Import new property untuk mencari tabel baca di SAP. Sama, kita masih gunakan frame section property tipe steel, kemudian I white flange. Namun di sini Anda akan dibawa ke file hasil instalannya SAP ya. Jadi ketika Anda nanti bisa menginstal SAP dengan benar, nanti pasti ada file seperti ini di folder terinstall ya. Ini adalah file-file bentuk profil. Kita lihat ada Chinese, ada Euro, kemudian ada Indian. Ini adalah macam-macam tabel profil dari berbagai negara. Lah, saya akan pakai ini ya, AISC Pro. Jadi inilah tabel yang mirip sekali dengan tabel baca kita. Jadi tidak hanya ukuran, kemudian satuannya juga mirip. Sebagian besar profil yang ada di tabel kita ada di sana ya. Jadi saya sarankan untuk milih ini AISC Pro, kemudian open. Anda akan disajikan banyak sekali jenis profil. Cari punya kita tadi, ingat 3099, tingginya 30 dan berat per meternya 99 pounds per feet ya. Cari 30, itu dia, 3099 ini dia. Ya, 3099. Jangan lupa materialnya ganti ya. Materialnya ganti ke baca ST37 untuk memberikan parameter yang sudah kita definisikan tadi ya. Kemudian oke. Kemudian, ini dia ya. Ketentuan jaraknya sudah teredit dengan sendirinya. Karena itu tadi adalah tabel. Oke. Kemudian oke. Kemudian oke juga. Dan kita bisa assign ya. Jangan lupa untuk blok seperti itu, kemudian assign frame sections, kemudian W3099, oke. Oke ya, sudah. Kemudian tentukan bebannya ya. Tentukan bebannya, masuk ke define, load pattern, beban uji. Namanya dia beban uji. Tipenya live saja, jadi ini perumpamaan. Self-weight multiplier-nya 0. Add new load pattern. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati sama self-weight multiplier ya.
faktor pengalih berat sendiri. Jika Anda tidak menghendaki start menghitung berat sendiri secara otomatis, edit dia menjadi indul. Dan oke. Define load combination, jadi ini penting juga. Karena pada desain nanti Anda akan ditanyai pakai kombinasi apa ya, itu ya. Kombinasi pun seharusnya ada di sini ya. Ada di SNI baca yang ini, kombinasi pembebanan. Namun memang kita tidak pakai ini terlebih dahulu. Jadi pakai aja faktor pengalihnya 1. Add new combo. Sebelah dia kombinasi 1. That scale faktor 1 add. Kemudian oke. Add new combo lagi. Kombinasi 2, biarkan namanya seperti itu, tidak masalah. Namun kali ini beban uji. Scale faktornya 1 ya. Kemudian add. Oke. Kalau sudah oke saja. Sekarang saatnya kasih beban merata ya. Beban merata sebesar 10 kN per meter. Dan anggaplah itu beban uji ya. Jadi dead load-nya kosongin aja. Blok batangnya masuk ke sign frame load distributed ya. Distributed, jangan lupa ganti menjadi beban uji ya, jangan di dead load. Karena di dead load nanti akan ditambahkan sama weight multiplier. Beratnya beban adalah 10. Ketika beban merata ya, ketika beban merata di semua bentang, nolkan saja semua parameter beban di trapezoidal loads ya. Ini akan jauh lebih efektif. Oke. Sudah keluar bebannya. Saatnya dianalisis, analyze set analysis option dulu. Jadi batasi dia menjadi analisis portal 2 dimensi dengan klik ke sini. Kemudian oke. Analyze dan analysis. Seperti biasa modal load jangan di analisis dulu, karena modal load yang sudah saya bilangkan ini untuk biasanya untuk beban bergetar ya. Itu adalah analisis modal. Kemudian run now. Nama filenya save. Jika sukses biasanya akan terjadi bidang rendutan terlebih dahulu seperti ini ya. Oke. Kembalikan ke unduhan format shape supaya kita bisa melihatnya dengan rapi. Kemudian tampilkan bidang momennya ya, masuk ke sini, icon ini, frame cable tendons, kombinasinya 2 ya. Bidang momen 33, so valuation diagram. Ya, Anda akan lihat bidang momennya akan terjadi sebesar 12500. Ini kilonewton meter. Seperti biasa setelah ini berarti ada tahap desain ya, ada tahap desain yang akan saya bahas di chapter berikutnya.